Memasuki tahun 2023, wilayah kawasan Timur Tengah terlihat cukup dinamis. Negara-negara kawasan umumnya berada dalam deeskalasi setelah melewati eskalasi tinggi sekian lama yang kemudian dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang mencekam. Efek dari konflik Ukraina-Rusia cukup memperumit situasi kawasan dan menurunkan prospek pemulihan ekonomi. Beberapa negara kawasan berada dalam tekanan sosial ekonomi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak politik. Sementara pemain kunci kawasan sepertinya saat ini lebih bersikap menghindari konfrontasi. Keterlibatan Tiongkok di Timur Tengah telah membentuk lanskap baru dan berkembang mencakup persoalan ekonomi, geopolitik, dan strategis. Pendekatan non-intervensi ala Cina telah menjadi daya tarik bagi banyak negara di kawasan yang memandang hubungan mereka akan terus berkembang dengan Beijing sebagai sarana diversifikasi. Namun di sisi lain, keterlibatan Cina yang terus meningkat telah menimbulkan ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut dengan sekutu tradisionalnya. Intervensi militer Rusia dalam Perang Saudara Suriah pada 2015 menandai kembalinya politik kekuatan besar ke Timur Tengah. Sejak saat itu, kawasan ini telah tampil sebagai arena utama untuk pergeseran dinamika persaingan global antara Rusia, China, dan AS. Dua perkembangan besar pada tahun 2022 lalu telah mengungkap kompleksitas dinamika ini. Yang pertama adalah tumbuhnya kerjasama kemitraan strategis militer antara Rusia dan Iran sehubungan dengan konflik di Ukraina. Drone Shahed buatan Iran yang dipasok ke Rusia telah menjadi bagian dari serangan udara Rusia di kota-kota Ukraina. Rusia kemudian merespon dengan menjual pesawat tempur Su-35 canggihnya ke Iran. Secara keseluruhan, langkah ini sedikit dapat mengungkap sejauh mana keterlibatan Timur Tengah dalam perang Ukraina. Turki juga memasok drone Bayraktar ke Ukraina, dan pada saat yang sama menawarkan diri sebagai mediator antara kedua belah pihak. Demikian pula, baik Arab Saudi dan Iran berusaha menengahi dengan usulan gencatan senjata dan pembebasan tahanan. Perkembangan besar kedua adalah keretakan secara samar hubungan aliansi Amerika di kawasan Teluk, dengan latar belakang semakin meningkatnya pengaruh China. Perbedaan kontras terlihat ketika Presiden Biden bulan Juni tahun 2022 mengadakan pertemuan puncak dengan para pemimpin Arab di Riyadh dengan upaya memberi sinyal baru keterlibatan kembali Amerika di kawasan setelah lama absen pasca COVID dan persoalan perang dagang dengan China. Namun, KTT tersebut terbukti gagal meyakinkan pihak sekutu Teluk soal menghadapi ancaman Iran yang semakin meningkat. Lebih penting lagi, produsen petrodolar Teluk juga gagal memenuhi permintaan Amerika untuk meningkatkan produksi minyak guna menstabilkan pasar energi global setelah Rusia memutuskan pasokan gas ke Eropa. OPEC Plus malah memutuskan untuk memotong produksi minyak yang ditafsirkan oleh pemerintah Amerika sebagai penolakan Arab Saudi. Hal ini sangatlah kontras dengan kemeriahan dan hormat yang diberikan kepada Presiden China Xi Jinping selama serangkaian KTT Riyadh pada bulan Desember berikutnya antara China Saudi, China Teluk, dan China Arab. Paket kerjasama energi, perdagangan, teknologi, dan kesepakatan bisnis yang ditandatangani merupakan puncak optimisme dari peningkatan yang stabil dalam hubungan Sino-Arab. Bagaimanakah dinamika baru ini bisa menjadi penentu utama peta geopolitik regional pada tahun-tahun mendatang? Titik terang yang jarang terjadi dalam peta konflik kawasan adalah spontanitas pemain utama untuk mengurangi tensi regional mereka. Turki melakukan upaya diplomatis untuk bisa keluar dari isolasi regional, Arab Saudi maupun Emirat Arab terlibat dalam proses dialog dengan Iran, AS dan Iran menghindari eskalasi meski gagal memperbarui rencana aksi komprehensif bersama untuk membatasi program nuklir Teheran dan beberapa negara Arab. Di sisi lain Israel meskipun berupaya melembagakan proses normalisasi Abraham Accords dalam bentuk Forum Negev pada November tahun lalu, namun perkembangan terakhir konflik Palestina-Israel terlihat kembali memanas. Semua ini terjadi setelah melewati fase eskalasi tinggi yang membawa kawasan ke ambang perang di beberapa front. Penurunan eskalasi saat ini telah membuahkan serangkaian gencatan senjata yang meski rapuh karena belum teratasinya sumber utama yang mendasari konflik berkepanjangan ini, namun lebih jauh baik. Di Suriah, penarikan aset militer Rusia akibat tekanan konflik di Ukraina telah mengurangi kemampuannya untuk mengatur konflik kepentingan antara Iran, Turki, dan Israel dalam perang sipil Suriah. Sebaliknya, keselarasan Moskow dengan Iran kemungkinan akan mengurangi kemampuannya untuk membatasi kehadiran Iran di Suriah Selatan,
sehingga membuka jalan bagi potensi konfrontasi yang sedang berlangsung antara Israel dan elemen Korps Pengawal Revolusi Iran. Di Israel, pemilu membawa kembali Benyamin Netanyahu menjabat Perdana Menteri Israel. Dokumen pedoman pemerintahan baru mendukung ideologi supremasi Yahudi yang terselubung dan serangkaian kebijakan provokatif terhadap Palestina, termasuk legalisasi permukiman informal di tepi barat dan aneksasi wilayah Palestina oleh Israel dapat meningkatkan prospek kekerasan. Konflik Israel-Palestina kemungkinan akan muncul kembali sebagai titik sentral konflik regional yang mungkin dapat menggagalkan atau memperlambat proses normalisasi dengan negara-negara besar Arab. Indo-Pasifik telah menjadi titik fokus strategi dan diplomasi luar negeri Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir dengan upaya membentuk kembali dinamika keamanan regional melalui keterlibatan Amerika. Sementara itu China muncul sebagai pemain penting di kawasan Timur Tengah. Kepentingan China di kawasan ini melampaui sumber energi tradisional yang mencakup pertimbangan ekonomi, geopolitik, dan strategis. Faktanya China telah menandatangani kemitraan strategis dan nota kesepahaman kegiatan ekonomi dengan sebagian besar negara Timur Tengah. Tiongkok telah menjalin hubungan lebih dekat dengan berbagai organisasi regional selama 2 dekade terakhir, termasuk Dialog Strategis Dewan Kerjasama Tiongkok Teluk, GCC, pada tahun 2010 dan, bahkan sebelumnya, Forum Kerjasama Tiongkok Arab, CASCF, pada tahun 2004. Sementara itu, pada tahun 2016 kebijakan Arab telah menjadi peta jalan menuju kepentingan kebijakan regional China. Inisiatif diplomatik oleh China menunjukkan investasi Beijing untuk terus mengembangkan hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah. Pada tahun 2022, Tiongkok mengadakan KTT Tiongkok Arab pertamanya, dan KTT Tiongkok GCC pertama yang menunjukkan komitmennya untuk membina kemitraan strategis di kawasan dan mempromosikan pembangunan ekonomi. Meningkatnya keterlibatan China di Timur Tengah merupakan faktor signifikan yang membentuk lanskap geopolitik kawasan dan memiliki implikasi substansial bagi politik global, dan merupakan bukti bahwa kepentingan ekonomi dan politik China telah meluas secara global seiring upaya untuk mengamankan akses sumber daya dan pasar vital di kawasan Timur Tengah. Dalam domain ekonomi, China pada tahun 2020 telah menggantikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar GCC. Selain itu, China sekarang menjadi mitra Arab Saudi dan mitra dagang non-minyak terbesar Emirat Arab secara global, dan Emirat menjadi mitra dagang terbesar kedua China. Pada saat yang sama, Perjanjian Perdagangan Bebas, FTA, dengan anggota GCC telah menempati urutan teratas dalam daftar agenda diplomatik China. Selain itu, Beijing juga terus memperluas usaha investasinya di Timur Tengah melalui Belt and Road Initiative, BRI, yang telah menjadi sarana vital kebijakan luar negeri China karena ketergantungan China pada impor energi. Bahkan, menurut China BRI Investment Report 2021, mayoritas proyek investasi BRI China pada 2021 menargetkan kawasan MENA. Pada tahun 2022, negara-negara Timur Tengah memperluas kerjasama mereka dengan Tiongkok dan menerima sekitar 23% keterlibatan BRI Tiongkok, naik dari 16,5% pada tahun sebelumnya. China juga telah berinvestasi di terminal pintu gerbang Laut Merah usaha patungan antara pelabuhan pengiriman COSCO China dan dana investasi publik Arab Saudi untuk mengembangkan dan mengoperasikan terminal peti kemas di Pelabuhan Islam Jeddah, sementara proyek lainnya termasuk proyek di area TEDA di Suez Canal Authority dan pengoperasian terminal pelabuhan baru di Haifa Bay. Pada saat yang sama, Irak adalah penerima utama pembiayaan BRI China untuk proyek infrastruktur pada tahun 2021, dengan kontrak konstruksi sekitar 10,5 miliar dolar. China selanjutnya berusaha untuk menginvestasikan 10 miliar dolar dalam proyek infrastruktur di daerah otonomi Kurdistan di Irak Utara. Yang sangat penting adalah perjanjian kemitraan strategis komprehensif Iran-China, yang diperkirakan bernilai 400 miliar dolar, sesuai dengan 10% dari total anggaran BRI China, dan menetapkan pengembangan bersama Pelabuhan Chabahar dan terminal minyak baru di dekat Pelabuhan Jas, selatan Selat Hormuz. Ini merupakan perkembangan baru yang menarik karena pelabuhan tersebut secara tradisional terikat kontrak jangka panjang dengan India. Beijing juga memiliki rencana besar untuk memperluas jejak digitalnya dalam jalur sutra digital China di mana perusahaan China telah mendapatkan kesepakatan 5G dengan negara-negara GCC. China juga telah berkolaborasi dalam memperkuat strategi siber lokal dengan UEA.
Perjanjian-perjanjian ini berkontribusi pada transisi China ke kekuatan teknologi sebesar itu, menjungkirbalikkan label copy-paste. Fokus pada teknologi menjadi penting bagi kedua belah pihak. Sementara China berusaha memperluas perannya sebagai kekuatan teknologi tinggi dan menggunakan data sebagai alat untuk mempromosikan transformasi dan pembangunan ekonomi negara Timur Tengah yang semakin berminat mendigitalisasikan dan mendiversifikasi ekonomi mereka. Faktanya, Arab Saudi sekarang mendukung investasi China dalam teknologi dan penelitian canggih. China juga bahkan telah meningkatkan kerjasama dengan Israel dalam teknologi dan infrastruktur, dan ini semakin meningkatkan kekhawatiran di Washington seputar kerjasama keamanan antara kedua negara. Sebagai salah satu kekuatan utama dunia, China memiliki kepentingan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah mengingat ketergantungannya pada impor minyak dari kawasan tersebut. Secara bersamaan, negara-negara Timur Tengah semakin menemukan prinsip non-intervensi dan komitmen China untuk menjaga kepentingan bersama melalui kemerdekaan dan otonomi sebagai pilihan yang menarik. Pendekatan ini selaras dengan keinginan otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar dalam hubungan luar negeri mereka. Oleh karena itu, posisi China sebagai pemain netral dan non-blok di kawasan telah memberi Beijing kemampuan meningkatkan keterlibatannya dalam upaya promosi dan mediasi perdamaian selama beberapa tahun terakhir atas beberapa konflik besar di kawasan ini, seperti yang terjadi di Suriah dan Yaman, negosiasi perdamaian di Afghanistan, dan tentu saja, negosiasi JCPOA. Pencapaian terbesar telah mendorong kesepakatan antara Iran dan Arab Saudi pada tahun 2023. Kemenangan diplomatik China ini berhasil meredakan ketegangan regional dan mendekatkan negara-negara Timur Tengah ke lingkup pengaruh Beijing. Dengan menganjurkan agar transaksi minyak dilakukan dalam yuan, mendorong kesediaan Arab Saudi dan Iran untuk bergabung dengan BRICS, serta mencoba mendorong dedolarisasi ekonomi internasional, China terus mengejar multipolaritas, prioritas penting dari kebijakan luar negerinya. Terlepas dari pandangan optimis tentang perjanjian baru antara Iran dan Arab Saudi, dengan potensinya untuk membantu mengurangi ketegangan dan menghindari konflik, dan mengekang dengan segala cara tindakan berbahaya atau destabilisasi oleh Iran. Namun belakangan muncul kekhawatiran Washington sehubungan dengan perjanjian itu digambarkan oleh media-media Iran sebagai perdamaian strategis melawan hegemoni AS. Sementara itu, di ranah militer, China juga telah meningkatkan penjualan senjatanya ke Timur Tengah, melakukan latihan militer dengan dua aktor paling menonjol di kawasan itu, Arab Saudi dan Iran, didampingi oleh Rusia, dan mempromosikan produksi senjata bersama. Perkembangan ini sangat penting, mengingat kebuntuan dalam hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Timur Tengah dan penolakannya untuk menjual senjata canggih kepada mereka. Celah ini segera diisi oleh China dengan mengekspor senjata canggih, termasuk rudal balistik Dongfeng dan pesawat tak berawak Wing Lung bomber ke beberapa negara. Ekspor semacam itu menunjukkan pasokan senjata China ke negara-negara yang sering dikenai sanksi atau embargo internasional berada di bawah prinsip non-interferensi, menjadikannya eksportir pilihan bagi negara di kawasan itu. Meskipun demikian, 3 negara dari Timur Tengah Iran, Arab Saudi, dan Qatar telah menjadi anggota Organisasi Kerjasama Shanghai, organisasi kerjasama regional terbesar dan terpadat yang dianggap sebagai penyeimbang kepentingan AS di Asia. Yang lain telah menyatakan kesediaan mereka untuk melakukannya, menunjukkan keselarasan yang lebih kuat dengan Beijing dan Moskow dan niat untuk melawan pengaruh Amerika di wilayah yang lebih luas. Terakhir, China juga telah memajukan proyeksi kekuatan soft power-nya di wilayah tersebut dengan sejumlah prakarsa kemanusiaan, menyadari bahwa soft power sangatlah penting mengingat statusnya sebagai kekuatan besar. Inisiatif tersebut termasuk bantuan medis selama pandemi COVID-19, promosi budaya dengan fokus pada penguatan hubungan antar masyarakat terutama melalui pariwisata yang mengalami lonjakan dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif pendidikan melalui pertukaran dan kerjasama universitas, dan pembentukan Institut Konfusius di Timur Tengah, berjumlah 15/2021. Semua prakarsa ini merupakan upaya untuk mengamankan citra positif di kawasan dan menyoroti peran Tiongkok sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dan mitra yang dapat dipercaya.